Ya, yang jelas perhelatan KTT World Water Forum yang ke-10 yang dilaksanakan di Bali dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei ini tentu memegang peranan penting dan menjadi momentum penting buat Bali sendiri dari berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif kegiatan itu sendiri, namanya World Water Forum, bahwa kita di Bali memang menempatkan air sebagai bagian yang sangat disucikan, karena air adalah dalam bahasa Inggrisnya essential of life. Jadi tanpa air orang nggak bisa hidup. Nah, sehingga penghargaan atau apresiasi terhadap air ini sebenarnya Bali sudah memiliki kearifan lokal bagaimana mengapresiasi air sebagai bagian dari ciptaan semesta yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya dalam upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan ekosistem di satu sisi dan keberlangsungan ketersediaan air dalam jangka yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu hadirnya World Water Forum di Bali tentu memberikan semacam nuansa buat kita untuk kita kembali mengingat bahwa peran air di Bali ini selain kita sucikan dalam konteks kegiatan upacara keagamaan dan adat budaya, air di Bali adalah juga sangat esensial dalam kegiatan perekonomian, terutama dalam sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini kalau kita sadari bahwa pertanian itu mengandung budaya dasar. Jadi budaya yang kita budaya kita yang berkembang di Bali saat ini yang menjadi perkuatan Bali sebagai destinasi pariwisata sesungguhnya adalah dari budaya yang bersumber dari budaya pertanian. Jadi kalau budaya pertanian ini ada, ya karena adanya air gitu. Jadi air dan pertanian adalah dui tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu kita di Bali kan kenal ada namanya sistem subak. Kalau di luar daerah namanya PPA, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kalau di Bali namanya subak, dan subak ini kan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Terbukti misalnya daerah Jatiluwe, kemudian Tukan Pekerisan, ini kan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, jadi subak sebagai sebuah kekuatan pengaturan air di Bali memang diakui kecanggihan dan kehebatannya dari sejak zaman dahulu. Karena terbukti pertanian di Bali ini bisa bertumbuh dengan baik karena sistem subak, baik subak basah maupun subak kering ataupun subak laut gitu. Karena di Bali ini kan kegiatan pertanian itu kan tidak hanya pertanian tanaman sawah, tapi juga dia adalah tegalan dan juga pinggir pantai atau laut. Nah, jadi kita di Bali sudah memiliki kearifan lokal dalam pranata menghormati dan mengapresiasi air. Dalam konteks ini di pertanian ada namanya subak. Kemudian di Bali kalau kita mau jujur dan jernih berpikir bahwa sumber-sumber air di Bali ini kan dilindungi. Sumber mata air yang menjadi sumber air seperti misalnya Tirta Empul, saya pakai contoh ya. Dan sumber-sumber mata air yang lain itu disucikan oleh masyarakat Bali dan umat Hindu. Itu adalah dalam rangka konservasi, dalam rangka pelestarian, dan juga dalam rangka apresiasi ciptaan Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Nah, jadi kita juga meyakini akan satu hal, bahwa selain sumber-sumber mata air, misalnya sungai, orang tidak boleh membangun di dekat sungai, atau ada sempadan sungai, ada sempadan laut atau pantai, ini juga dalam kerangka untuk mengamankan sumber-sumber air itu. Kita juga saat ini prihatin gitu ya, mungkin ada banyak berita tentang interupsi air laut gitu. Misalnya ketersediaan deposit cadangan air tawar yang semakin menipis karena berbagai aktivitas, termasuk misalnya berkembangnya aktivitas industri, aktivitas kepariwisataan di Bali. Kita juga mengalami kondisi di mana air bawah tanah mengalami persoalan gitu. Nah, oleh karena itu hadirnya World Water Forum ini kita dorong dia bisa menjadi sebuah momentum dalam upaya untuk pelestarian sumber daya air kita yang ada di Bali, khususnya dalam upaya untuk menjaga keajegan Bali sebagai destinasi dan sebagai daerah budaya. Nah, jadi World Water Forum ini dari perspektif budaya. Dari perspektif pariwisata ya tentu hadirnya para delegasi lebih dari 33 pimpinan negara itu akan hadir di kegiatan World Water Forum. Mungkin delegasinya lebih dari 16-an ribu yang akan hadir. Tentu ini dari perspektif kepariwisataan akan memberikan angin segar bagi pariwisata kita dari jumlah lama masa tinggal wisatawan di Bali.
Karena kita meyakini bahwa kegiatan-kegiatan meeting, insentif, convention, dan exhibition seperti conference WWF ini atau World Water Forum ini akan memberi dampak langsung kepada pertumbuhan kepariwisataan kita. Dampak langsung yang pertama adalah public relation. Jadi Bali akan semakin dikenal oleh pimpinan-pimpinan negara di peserta World Water Forum ini. Yang kedua, para delegasi yang hadir, mereka kan tidak hanya melaksanakan kegiatan meeting, mereka juga akan mengeksplorasi keindahan Bali, kemudian juga mengunjungi destinasi di Bali, dan itu berarti memberikan multiplier effect dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena memang pariwisata ini adalah generator dari multiplier dan trickle down effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kemudian dari perspektif penguatan kepariwisataan, kita justru mendorong semakin banyak ada event, ya maka pariwisata kita akan menjadi semakin baik. Dan oleh karena itu WWF ini atau World Water Forum ini, kita berharap selain memberikan public relation, pertumbuhan ekonomi, dia juga menjadi salah satu perkuatan event yang bisa mendongkrak event-event lainnya dan event-event sejenis untuk bisa dihelat di Bali. Kalau event ini sukses, ya tentu pasti akan memberikan dorongan pada event-event yang lainnya untuk hadir di Bali. Intinya sekali lagi, semakin banyak event internasional yang dihelat di Bali, maka akan semakin memperkuat destinasi kita untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan bersaing dengan destinasi lainnya di dunia. Karena kalau kita melihat dari perspektif MICE, Meeting, Incentive, dan Convention serta Exhibition, ini kita Bali baru hanya dapat 5% dari MICE dunia. Dan kita berharap ini semakin ditingkatkan, karena dengan begitu kita akan mendapatkan turis yang berkualitas dan destinasi kita akan menjadi berkualitas. Ya, berangsur-angsur dengan adanya kebijakan turis levy yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga pemeliharaan terhadap budaya, termasuk ekosistem, termasuk lingkungan dan air, ini bisa dilakukan dengan baik, dan Bali bisa menjadi sustain, baik sebagai pulau yang memberikan kesejahteraan pada masyarakat maupun sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.